Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang regulasi dan antitrust dengan studi kasus Microsoft. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Irina Wulandari, yang kedua Luciana Permaini, yang ketiga Permayati, yang keempat Putri Rayu Ningsi, dan yang terakhir saya sendiri, Rena Mardiana. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Putri Rayu. Yang pertama ada regulasi dan antitrust. Regulasi. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Regulasi pemerintah membatasi persaingan dalam perekonomian antara lain pemberian lisensi, hak paten, pembatasan pada persaingan harga, pembatasan impor, tarif, dan kuota. Regulasi pemerintah untuk melindungi konsumen. Di sini, konsumen dilindungi dengan cara mengharuskan pemberian informasi. Di sini, konsumen dilindungi dengan cara mengharuskan pemberian informasi yang benar oleh perusahaan dan dengan melarang penyajian yang keliru terhadap produk. Yang kedua, pekerja. Di sini, pekerja dilindungi oleh undang-undang yang menetapkan standar keamanan, kesempatan kerja yang sama, dan upah minimum. Yang ketiga, ada lingkungan. Lingkungan diregulasi oleh Environmental Protection Agency. Next. Antitrust. Antitrust merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani monopoli. Undang-undang antitrust bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkadang untuk mencegah merger dan akuisisi perusahaan yang menciptakan atau memperkuat monopoli. Pemerintah sendiri sudah menetapkan undang-undang antitrust yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang antitrust yang paling penting antara lain yang pertama ada Sherman Act pada tahun 1890 yang terdiri dari pasal 1 dan 2. Yang kedua ada Clayton Act pada tahun 1914 pasal 2, 3, 7, dan 8. Yang ketiga ada Federal Trade Commission Act pada tahun 1914 yang berisikan bentuk persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum. Yang keempat ada Robinson-Patman Act pada tahun 1936, amandemen dari Clayton Act yang berisikan melarang penjualan yang lebih murah untuk tujuan merusak persaingan. Yang kelima ada Wheeler-Lea Act pada tahun 1938, amandemen dari Federal Trade Commission Act yang berisikan melarang penyalahgunaan iklan yang salah dan menyesatkan atau suatu produk yang diperdagangkan antar negara bagian. Dan yang terakhir ada Seller-Kaufer Anti-Merger pada tahun 1950 yang berisikan undang-undang ini menutup kelemahan dalam pasal 7 Clayton Act yang melarang membeli saham perusahaan pesaing tetapi mengizinkan pembelian aset perusahaan pesaing. Next. Penegakan hukum antitrust dan deregulasi. Pelanggaran atau dugaan pelanggaran antitrust diatasi dengan cara yang pertama pembubaran dan pelepasan, yang kedua keputusan, yang ketiga surat keputusan perjanjian dissolution dan divestiture, yang lalu ada gerakan deregulasi. Tujuan utama dari deregulasi adalah untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi dalam industri, serta untuk menurunkan tingkat harga tanpa mengorbankan kualitas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Permai. Selanjutnya mengenai tentang studi kasus Microsoft. Next. Sejarah. Pada 1984, Microsoft adalah salah satu perusahaan perangkat lunak paling sukses dengan $55 juta pada penjualan 1983. It Forward menulis Microsoft secara luas diakui sebagai perusahaan paling berpengaruh dalam industri perangkat lunak komputer mikro, mengklaim lebih dari 1 juta terpasang MS-DOS, mesin pendiri dan ketua Bill Gates telah memutuskan untuk mengesahkan lompatan Microsoft di industri lainnya dengan mendominasi aplikasi sistem operasi, peripheral, dan yang terbaru penerbitan buku. Beberapa orang dalam mengatakan Microsoft berusaha menjadi IBM industri perangkat lunak, meskipun Gates mengatakan bahwa
dia tidak mencoba untuk mendominasi industri dengan jumlah yang banyak, strateginya untuk mendominasi melibatkan Microsoft yang baru Windows sistem operasi. Gates mengklaim bahwa Microsoft masuk ke pasar aplikasi dengan produk seperti Multiplane, kata, dan yang baru grafik produk bukanlah operasi besar-besaran. Next. Komisi Perdagangan Federal memulai penyelidikan pada tahun 1992 tentang apakah Microsoft menyalahgunakan monopoli pasar sistem operasi PC. Para penggugat menuduh bahwa Microsoft telah menyalahgunakan kekuasaan monopoli atas komputer pribadi berbasis Intel. Dalam penanganannya, sistem operasi dan browser web integrasi. Masalah utama dari kasus ini adalah apakah Microsoft diizinkan untuk menggabungkan andalannya, yaitu Internet Explorer atau IE, perangkat lunak browser web dengan Windows sistem operasi. Bundling, mereka diduga bertanggung jawab atas kemenangan Microsoft di pegang browser, karena setiap penggunaan Windows memiliki salinan IE. Lebih lanjut diduga bahwa ini membatasi pasar untuk peramba web pesaing seperti Netscape, Navigator, atau Opera. Karena biasanya perlu beberapa saat untuk mengunduh atau membeli perangkat lunak semacam itu di toko. Yang mendasari perselisihan ini adalah pertanyaan apakah Microsoft telah memanipulasinya antar muka pemrograman aplikasi untuk mendukung IE daripada browser web pihak ketiga. Perilaku Microsoft dalam membentuk perjanjian lisensi yang membatasi dengan produsen peralihan asli OEM dan maksud Microsoft dalam pelaksanaannya. Next. Gugatan tersebut dimulai pada tanggal 18 Mei 1998 dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Jaksa Agung dari 20 negara bagian Amerika Serikat dan District of Columbia menuntut Microsoft karena menggagalkan persaingan secara ilegal untuk melindungi dan memperluas monopoli perangkat lunaknya. Pada bulan Oktober 1998, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga menggugat Microsoft karena melanggar keputusan persetujuan tahun 1994 dengan memaksa pembuat komputer untuk menyertakan browser internetnya sebagai bagian dari penginstalan perangkat lunak Windows. Sementara DOC diwakili oleh David Boies, Amerika Serikat dengan secara terpisah diwakili oleh Jaksa Agung New York dan Kucinich, Dale Terry, dan Steve Hogg. Selanjutnya, next. Pertimbangan. Hakim Thomas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luciana. Selanjutnya adalah pertimbangan. Hakim Thomas Penfield Jackson mengeluarkan fakta temuannya pada tanggal 5 November 1999 yang menyatakan bahwa dominasi Microsoft di x86 komputer pribadi berbasis sistem operasi pasar merupakan monopoli, dan bahwa Microsoft telah mengambil tindakan untuk menghancurkan ancaman terhadap monopoli tersebut, termasuk Apple, Java, Netscape, Software Lotus, Real Networks, Linux, dan lain-lain. Penghakiman dibagi menjadi dua bagian. Pada 3 April 2000, dia mengeluarkan kesimpulan hukum sesuai dengan komitmen Microsoft monopolisasi, upaya monopoli, dan mengikat melanggar bagian 1 dan 2 dari tindakan antitrust Sherman. Microsoft segera mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pada 7 Juni 2000, pengadilan memerintahkan pembubaran Microsoft sebagai ganti rugi. Menurut penilaian itu, Microsoft harus dipecah menjadi 2 unit terpisah. Satu untuk menghasilkan sistem operasi dan satu lagi untuk memproduksi komponen perangkat lunak lainnya. Selanjutnya ada proses dan hasil banding. Setelah pemberitahuan banding diajukan ke pengadilan banding menengah, DC, pengadilan banding sirkuit, pengadilan distrik atau persidangan, langsung mengesahkan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat di bawah 15 USC yang memberikan yurisdiksi Mahkamah Agung untuk mendengarkan banding langsung dari pengadilan distrik dalam kasus anti-monopoli tertentu yang diprakarsai oleh pemerintah federal jika hakim distrik yang mengadili kasus tersebut mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa pertimbangan segera atas banding oleh Mahkamah Agung adalah untuk kepentingan umum pentingnya dalam administrasi peradilan. Negara bagian juga mengajukan sebuah petisi untuk
certiorari sebelum putusan di Mahkamah Agung, yang meminta agar Mahkamah Agung mendengarkan banding mereka dari keputusan pengadilan negeri tanpa melalui proses banding pengadilan negeri terlebih dahulu. Namun, Mahkamah Agung menolak untuk mendengarkan banding pemerintah federal, menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan banding distrik, dan juga menolak petisi negara bagian untuk certiorari sebelum putusan. Pengadilan banding di sirkuit membatalkan putusan Hakim Jackson terhadap Microsoft. Ini sebagian karena pengadilan banding telah mengadopsi cakupan tanggung jawab yang berubah secara drastis, di mana pemulihan dapat diambil, dan juga sebagian karena di-embargo wawancara yang diberikan Hakim Jackson kepada media berita saat dia masih mendengarkan kasus tersebut, yang melanggar kode etik untuk Hakim Amerika Serikat. Tanggapan Hakim Jackson terhadap hal ini adalah bahwa tindakan Microsoft itu sendiri adalah penyebab dari prasangka yang dirasakan. Para eksekutif Microsoft, menurutnya telah membuktikan berkali-kali tidak akurat, menyesatkan, mengelak, dan secara transparan salah. Microsoft adalah perusahaan dengan institusional yang meremehkan baik kebenaran maupun aturan hukum yang lebih rendah. Entitas harus menghormati. Itu juga merupakan perusahaan yang manajemen seniornya tidak menolak untuk menawarkan kesaksian khusus untuk mendukung pembelaan palsu atas klaim kesalahannya. Namun, pengadilan banding tidak membalikannya temuan itu. Meskipun sirkuit DC menemukan bahwa dimungkinkan untuk memeriksa industri teknologi tinggi dengan analisis antitrust tradisional, pengadilan mengumumkan aturan pertanggungjawaban baru dan permisif yang menolak aturan dominan Mahkamah Agung tentang ilegalitas per se untuk ikatan karena kekhawatiran pengadilan untuk efek dinamis yang akan dimiliki oleh peraturan per se terhadap inovasi. Sirkuit DC mengembalikan kasus tersebut untuk pertimbangan pemulihan yang tetap di bawah lingkup tanggung jawab yang lebih terbatas. Hakim Colin Kohler-Cotley dipilih untuk mendengarkan kasus tersebut. DOJ mengumumkan pada 6 September tahun 2001 bahwa mereka tidak lagi berusaha untuk membubarkan Microsoft dan sebaliknya akan mencari hukuman antitrust yang lebih rendah. Microsoft memutuskan untuk menyusun proposal penyelesaian yang memungkinkan produsen PC untuk mengadopsi perangkat lunak non-Microsoft. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wulandari. Pada tahun 2001, DOJ mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penyelesaian yang diusulkan menghargai Microsoft untuk memberikannya antarmuka pemrograman aplikasi perusahaan pihak ketiga dan menunjuk panel yang terdiri dari 3 orang yang akan memiliki akses penuh ke sistem, catatan, dan kode sumber Microsoft untuk memastikan kepatuhan. Namun, DOJ tidak meminta Microsoft untuk mengubah kodenya atau mencegah Microsoft untuk mengikat perangkat lunak lain dengan Windows masa datang. Pada 5 Agustus 2002, Microsoft mengumumkan bahwa mereka akan membuat beberapa kelonggaran menuju penyelesaian akhir yang diusulkan sebelum putusan hakim. Next. Tanggal 1 November 2002, Hakim Kohler-Cotley mengeluarkan putusan yang menerima penyelesaian DOJ yang diusulkan. 9 negara bagian California, Connecticut, Iowa, Florida, Kansas, Minnesota, Utah, Virginia, dan Massachusetts, dan Distrik Columbia yang telah menangani kasus ini bersama dengan DOJ. Tidak setuju dengan penyelesaian tersebut dengan alasan bahwa hal itu tidak cukup untuk mengekang praktik bisnis anti persaingan Microsoft pada 30 Juni 2004. Pengadilan Banding Amerika Serikat dengan suara bulat menyetujui dengan Departemen Kehakiman, menolak keberatan bahwa sanksi tidak memadai. Next. Kewajiban Microsoft berdasar penyelesaian seperti yang dirancang semula bagi 12 Desember 2000. Namun, Microsoft kemudian setuju untuk menyetujui perpanjangan 4 tahun bagian dari keputusan akhir. Berurusan dengan protokol
protokol komunikasi lisensi jika selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rena Mardia. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu kritik. Pada edisi Januari 2007 dari jurnal Research Bisnis dan Ekonomi, Jenkins dan Bing berpendapat bahwa bertentangan dengan kekhawatiran Friedman, penyelesaian tersebut sebenarnya hanya memiliki sedikit pengaruh pada perilaku Microsoft. Denda, pembatasan, dan pemantauan yang diberlakukan tidak cukup untuk mencegahnya. Menyalahgunakan kekuatan monopolistiknya dan terlalu sedikit untuk mencegahnya mendominasi industri perangkat lunak dan sistem operasi. Mereka menyimpulkan bahwa tetap dominan dan monopolistik setelah uji coba itu terus melumpuhkan pesaing dan teknologi inovatif. Jean Julius Gesso, CEO BINC, mengklaim Microsoft tidak benar-benar menghasilkan uang dari Internet Explorer. Dan penggabungannya dengan sistem operasi disebabkan oleh harapan konsumen untuk memiliki browser yang dikemas dengan sistem operasi. Sebagai contoh, BIOS dilengkapi dengan browser web net positif. Sebaliknya, ia berpendapat pengaruh anti persaingan Microsoft yang sebenarnya ada pada potongan harga yang ditawarkan IOM mencegah sistem operasi lain mendapatkan pijakan di pasar. Next. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan tarif impor yang berlaku di Indonesia. Pada peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 yaitu mengenai peraturan impor di Indonesia dan diberlakukan untuk mengurangi nilai maksimum barang impor yang bebas pajak dan telah berlaku sejak 30 Januari 2020. Berkat peraturan tersebut, kini importir hanya perlu membayar 17,5% untuk barang kena pajak saat impor ke Indonesia. 9,5% lebih rendah dibandingkan sebelumnya, yaitu 27%. Microsoft Indonesia menyatakan akan memenuhi rencana Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait penerapan bea masuk bagi barang tidak berwujud, intangible goods, atau barang digital. Penerapan bea masuk atau barang digital dilakukan pemerintah seiring dengan berakhirnya moratorium dari Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization. Pemerintah melihat bea masuk untuk barang digital ini sebagai salah satu potensi baru untuk penerimaan negara seperti yang tercantum dalam pasal 8B ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Next. Ya, demikian materi presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.